Oke dulur, hari ini kita berkunjung lagi di kandang Pareto Farm dengan Dimas Sables. Kita membahas tentang berita wabah PKM yang sedang terjadi di Jawa Timur dan beberapa daerah yang lain. Sedang di dalam masa ini, apa yang dilakukan Dimas menghadapi wabah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sobat dulur ngarit senusantara. Tentunya kita sudah tahu semua bahwa tahun ini 2024 akhir sampai 2025 awal kembali lagi merebak wabah PMK yang dulu pernah terjadi di tahun 2022 yang cukup parah juga. Tentunya sebagai peternak cukup dilema, cukup istilahnya wabah yang luar biasa, yang penyakit yang sampai saat ini masih menjadi momok bagi para peternak. Ini tadi sekali lagi ada pertanyaan dari Om Capi main ke kandang Pareto Farm terkait cara menghadapi atau mengantisipasi wabah PMK di kandang Pareto Farm. Yang jelas dulur-dulur semua, kalau di kandang Pareto Farm sendiri, yang pertama mungkin untuk pesan untuk dulur semua, petani maupun peternak, mungkin yang pertama tentunya harus divaksin. Jadi kalaupun beli sapi mungkin dari pasar atau kita cari bibit bakalan apapun itu, kita tanyakan apakah kita cek di lehernya apakah sapi tersebut sudah tervaksin atau belum. Kalau emang belum, saran dari saya segera hubungi mantri desa setempat untuk dilakukan vaksin, karena vaksin itu sendiri juga gratis disediakan oleh pemerintah. Jadi seenggaknya kekebalan tubuh sapi itu sendiri sudah ada dari vaksin itu menurut saya untuk yang pertama itu. Kemudian untuk yang kedua tentunya dulur-dulur semua, saat sebagai usaha di bidang pemupukan sapi, istilahnya kalau sapi sakit itu kan dilema ya, jadi pasti akan ada penurunan berat badan, nafsu makan turun, pasti berat badan nggak naik. Nah itu kalau di kandang Pareto Farm sendiri gimana caranya kita menghindari hal tersebut atau menghindari sapi itu sakit. Nah kalau sharing gimana caranya untuk saat ini yang kita terapkan seperti yang saya video saya sebelumnya, yang pertama adalah kebersihan. Jadi terutama kebersihan kandang, itu terkait kotoran kita harus bersihkan, kemudian pagi sore kita bisa diguyang atau dimandikan sapinya biar istilahnya sapi itu sendiri merasa nyaman. Karena apa? Seenggaknya bakteri kemudian virus-virus itu tidak mudah menyerang sapi. Ini yang kedua, kebetulan di sapi-sapi di Pareto Farm ini tiap hari kita kasih jamu yang tentunya di Indonesia ini sendiri sangat luar biasa dulur-dulur. Jadi banyak empon-empon, nah itu yang kita olah menjadi jamu. Nanti mungkin akan kita spilkan di video ini untuk cara pembuatannya. Jadi untuk jamunya seperti ini dulur-dulur semua. Jadi ini yang kita buat sendiri, kita produksi sendiri. Istilahnya seperti halnya kalau manusia dulu pernah wabah yang luar biasa itu COVID-19 atau COVID-19. Itu kan istilahnya yang diserang adalah virus, di mana kekebalan tubuh manusia sendiri itu kalau memang drop akan terkena. Tapi kalau memang kekebalan tubuh manusia itu sendiri bagus, walaupun dia terkena wabah COVID itu kan masih bisa mengatasinya dari antibodi tubuh itu sendiri. Sama untuk di peternakan atau mungkin karena mamalia juga saya rasa juga sama tersebut. Jadi tujuan dari jamu ini, jadi kita memberikan jamu itu adalah dimana kita menjaga daya tahan tubuh sapi itu sendiri dulur-dulur semua. Jadi jamu ini sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia cukup kaya akan pohon-pohon. Jadi dari temulawak, kemudian kencur, jahe, dan nanas itu kita olah menjadi satu. Nah itu sebagai jamu tentunya kita fermentasi. Nanti kalau memang dulur-dulur semua mungkin ingin lebih tahu detailnya bisa hubungi
di WA saya, nanti akan saya tulis di sini, kita bisa sharing-sharing lah istilahnya seperti itu sama peternak. Kan alangkah baiknya kita saling gimana mengantisipasi jangan sampai istilahnya sapi itu terkena, gimana caranya menjaga daya dukung sapi, pola istilahnya nafsu makan tetap terjaga, jadi virus itu sendiri mau masuk itu sendiri sudah tertolak oleh sapi itu sendiri. Karena tentunya saat sapi, apalagi kondisi sekarang ini kan pancaroba, jadi suhunya tidak stabil, kemudian hawanya tidak stabil, otomatis virus sendiri mudah masuk. Tapi kalau memang sudah kita antisipasi dengan jamu itu tadi, insya Allah sangat membantu. Karena apa? Otomatis secara antibodi, daya tahan tubuh sapi itu terjaga. Jadi dari beberapa video yang memang kita sudah banyak tahu, mungkin dari peternak lain yang mungkin sudah lebih senior daripada saya, banyak menginformasikan pengobatannya seperti apa, kemudian jamu-jamunya seperti apa. Tapi mayoritas mereka menginformasikan pengobatan setelah terkena gimana cara mengobatinya. Nah, di sini saya berusaha untuk memberikan informasi sebelum istilahnya sapi-sapi itu sendiri terkena wabah PMK ini, gimana caranya kita mengantisipasi. Jadi jangan sampai istilahnya sapi itu sendiri sakit seperti itu. Jadi dengan jamu itu sendiri saya rasa sangat efektif, karena 2022 itu baik rekanan saya juga menggunakan jamu yang sama, itu sendiri juga alhamdulillah tidak ada satu sapi pun yang terkena PMK, padahal pada saat itu marak sekali. Dan alhamdulillah sampai saat ini, saat PMK sudah marak, alhamdulillah, dan alhamdulillah jangan sampai kandang Pareto Farm juga alhamdulillah saat ini belum terinfeksi atau belum terjangkit wabah PMK itu sendiri. Dari jenis jamu itu kayak sama ya dengan jamu yang dijual Mbok Jamu itu, apa seperti itu dia jenisnya ataukah beda? Jadi untuk jamunya tentunya beda Om Capi. Jadi yang dikonsumsi mungkin Mbok Jamu itu manusia sama sapi itu tentunya berbeda. Tapi pada dasarnya kan kita ada proses fermentasi di mana kita campurkan juga BT1. Jadi untuk khusus ternak. Nah itu, tapi sebelum dikonsumsi atau dicampurkan BT1 itu tadi, sebelum proses fermentasi itu dikonsumsi manusia juga bisa, karena bahan-bahannya adalah bahan-bahan pon-pon. Jadi saya sendiri saat proses bikin sebelum saya fermentasikan itu sendiri saya juga minum, dan memang khasiatnya itu sendiri di tubuh itu terus terang terasa hangat. Kemudian memang saya sendiri merasakan bahwa hawane itu luwe. Jadi memang itu mungkin kalau memang sapi juga saya pikir juga merasakan yang sama. Jadi nafsu makan meningkat, kemudian hawa di dalam tubuh ini yang saya saat minum jamu itu sendiri terasa hangat seperti itu Om Capi. Jadi diincip dulu ya jamunya ya? Benar. Jadi bukan ngincip Mbak jamunya, bukan ya? Bukan. Jadi untuk jamunya sendiri terus terang saya tiap saya bikin, karena memang untuk bikinnya kan kita takarannya itu per 50 liter air Om Capi. Jadi kan tentunya banyak, itu bisa dipakai 2-3 bulan, karena setiap sapi pemberiannya sekali pemberian cuma segini Om Capi. Jadi ini nanti dicampurkan di komboran kalau saya. Jadi pakannya ya? Ya kalau saat cuaca stabil, biasanya saya pemberiannya itu satu hari itu cuma 1 kali. Tapi karena ini cuacanya ekstrim, kemudian pancaroba, jadi untuk di Pareto Farm sendiri saya beri 2 kali. Jadi pagi sama sore itu jamunya itu saya campur di komboran. Itu alhamdulillah untuk nafsu makan, walaupun di cuaca pancaroba atau ekstrim ini, nafsu makan alhamdulillah masih terjaga. Dan untuk sapi kok pilek apa ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Daya tahan tubuhnya bagus berarti ya? Nah saya rasa seperti itu. Mungkin banyak riset, mungkin teman-teman yang sudah peternak yang lama mungkin juga istilahnya pernah mendengar juga bahwa misalnya beberapa mungkin kayak temulawak, kemudian kunir, jahe, itu kan sendiri istilahnya menghangatkan tubuh. Nah kemudian dicampurkan dengan nanas sendiri adalah gimana untuk mendinginkan perut. Itu sendiri dari dalam dunia medis kan juga berfungsi hal seperti itu sekali. Jadi
itu kita fermentasi dengan, kalau dari kimianya itu kita kasih BT1 sama Yakul itu Capi. Tapi ngomong-ngomong fermentasi ini maksudnya apa? Diuap gitu atau cuma direbus? Jadi fermentasi itu untuk prosesnya setelah semua bahan kita haluskan, bisa ditumbuk ataupun diparut, kemudian kita masak dengan air sampai mendidih. Nanti untuk prosesnya lebih lanjut, mungkin lebih detailnya bisa cecetan via WA, ini saya jelaskan gambaran bebannya. Jadi memang kita haluskan atau kita parut semua bahan-bahan itu, kemudian kita campur jadi satu dan kita rebus sampai air itu mendidih. Kemudian saat kita tunggu proses kira-kira 6 jam sampai itu dinyatakan benar-benar dingin. Nah, saat setelah dingin itu Mas baru kita fermentasi. Jadi kita taruhkan di tong besar, kemudian kita kasih BT1 dan juga Yakul itu Capi, kemudian kita fermentasi selama 20 hari. Nah, 20 hari kedap udara. Jadi mungkin kalau fermentasi seperti apa nanti akan muncul, fermentasi jamu itu pasti akan muncul di beberapa sosial media, itu sudah banyak. Nah, intinya seperti itu. Nah, setelah fermentasi itu 20 hari baru jamu itu bisa diberikan kepada sapi dengan takaran. Jadi seperti ini Capi, jadi tiap kasih kompor pagi sore itu saat pancaroba seperti ini kita 2 kali, jadi kita berikan cuma segini. Jadi kalau memang 50 liter kan kita bikin sekali bisa dipakai untuk beberapa bulan. Jadi saya rasa itu kalau bagi di kandang Pareto Farm atau bagi saya itu sangat cukup membantu, seenggaknya menanggulangi atau mengantisipasi bahwa wabah PMK tersebut. Seperti itu Capi. Untuk jamu herbal ini ada efek sampingnya nggak kira-kira? Kalau saya rasa ya, ini pendapat saya, kalau jamu itu karena istilahnya dari pohon-pohon dan itu tumbuh dari tumbuhan, saya rasa dan sepengetahuan saya tidak ada efeknya Capi. Jadi memang mungkin manusia sendiri aja mengkonsumsi jamu, baik mungkin jamu kuat itu kan kadang juga ada Capi, yang beberapa orang mungkin yang sudah sepuh atau kurang ada efeknya ya mengkonsumsi jamu istilahnya daripada obat-obatan yang berlabel beli di apotek, kan lebih menyarankan kalau orang tua ngomong jamu. Nah, itu kan sama halnya seperti sapi. Jadi jamu ini tidak ada efeknya. Cuma memang pernah terjadi gini Capi, ini cerita di kandang Pareto Farm sendiri. Jadi awal-awal dulu sempet saat istilahnya tidak ada wabah dan juga tidak pancaroba, itu kita pemberian jamu ini itu 2 kali Capi. Jadi pagi dan sore itu pernah saya berikan, tidak pada saat kondisi seperti ini. Nah, itu efeknya itu bukan mental atau apa enggak Capi, tapi sapi ini sendiri energinya luar biasa. Jadi pernah terjadi itu kita sapi itu dalam 1 hari itu 3 sapi itu sapinya talinya itu putus semua. Jadi secara energi itu karena mungkin sapi itu sendiri sehat seperti itu ya, jadi sehat sekali sampai sehari dalam satu malam itu 3 tali itu putus semua. Jadi larinya ke birahi tak tersalurkan, akhirnya tali yang putus ya. Kalau birahi juga tidak sih Capi. Jadi sifatnya kalau sapi kan birahi berbeda. Ini memang sapi ini, kalau memang sapi istilahnya biasanya sapi kalau banyak pola itu kan kondisi mungkin terlalu sehat gitu. Kemudian yang kedua kan memang kondisi sapinya itu energinya besar. Nah, itu memang saat itu saya berikan pagi sore dan memang energinya itu luar biasa, dan itu sampai putus tali di telurnya itu putus semua 3 bersamaan. Nah, itu kemudian makanya saya tadi sampaikan, kemudian saya berikan cukup 1 kali dalam 1 hari kalau memang tidak dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Jadi sebenarnya wabah ini, penyakit ini datangnya dari mana, terus apa dia menular atau karena interaksi sapi luar, terus misalnya kita ke pasar kan, terus secara nggak langsung menjadi perantara untuk ikutnya virus ke kandang ini atau bagaimana? Jadi kalau sepengetahuan saya Capi, jadi untuk terkait wabah atau PMK ini adalah virus. Jadi bukan lagi bakteri tapi virus di mana yang menyerang mulut, kuku. Jadi awalnya mungkin mulut itu seperti kalau manusia itu sariawan,
sapi dalam jumlah yang banyak, kemudian keluar busa atau lendir. Nah, dari situ kemudian diikuti dengan kuku-kuku yang melepuh atau istilahnya luka di tubuh. Nah, itu mungkin untuk terkait pengobatan saya tidak ingin terlalu jauh ke situ, karena mungkin di channel YouTube atau mungkin di sosial media sudah banyak yang mengupas terkait pengobatan virus PMK itu. Tapi pada dasarnya memang PMK itu sendiri adalah virus Somcape. Jadi virus yang tentunya salah satu faktornya sendiri kalau saya tahu juga sekali lagi adalah kebersihan kandang itu sangat mempengaruhi, karena salah satunya adalah kalau memang misalnya kandang termasuk tempat pakan itu harus gimana caranya kita bersihkan, kemudian tempat minum termasuk tempat sapi saat tidur. Nah, itu kalau memang bersih saya rasa virus-virus sendiri juga enggan atau mungkin meminimalisir hal tersebut. Kemudian memang apakah PMK itu menular, gimana cara menularnya? Tentunya yang namanya virus baik yang terjadi di hewan khususnya sapi maupun dulu virus di manusia itu virus COVID-19 itu istilahnya benar itu menular. Dan untuk terkait penularannya sendiri itu bisa dari air minum, kemudian tempat pakan yang sama, atau mungkin pernah saya dengar juga bisa dibawa oleh manusia. Jadi saat mungkin istilahnya kita sendiri sering pergi ke pasar, kemudian kita berinteraksi dengan sapi yang terkena PMK dengan istilahnya baju dan juga celana, kemudian kita tidak mandi, tidak bersih sendiri, kita datang ke kandang kita. Nah, itu kita akan membawa virus itu ke kandang kita. Jadi tadi saya ingin sampaikan yang ketiga setelah istilahnya jamu itu hindari dulu. Istilahnya kalaupun kita harus pergi ke pasar itu seenggaknya kita sampai rumah kita bisa mandi terlebih dahulu. Mandi, keramas, ganti baju baru kita ke kandang. Karena tentunya istilahnya kalau kita sebagai peternak di kandang kan nggak cuma hanya ada satu sapi. Kita ke pasar kemudian kita pulang ke kandang kita. Nah, kalau kita membawa penyakit ke istilahnya hewan ternak kita kan juga saya rasa sangat merugikan. Jadi hal tersebut bisa dihindari. Jadi kalau dulu semua masih istilahnya habis dari pasar sapi, mungin cek harga atau mungkin ingin melakukan pembelian sapi, kalau saya pribadi menyarankan bisa mandi terlebih dahulu, kemudian bisa keramas terlebih dahulu, ganti baju yang bersih, baru ke kandang untuk interaksi atau memberi pakan atau membersihkan kandang kita. Tentunya kemudian mungkin yang kedua mungkin pertanyaan lagi, berarti tidak kita tutup akses, kita tidak beli sapi, itu benar atau bisa kita siasati seperti ini? Karena tentunya kalau memang kita harus tidak beli sapi, apalagi dulu semua yang notabene harus ada perputaran uang, kita harus berinteraksi dengan pasar, jual beli dan sebagainya, pisahkan. Jadi kalau memang dulu semua masih melakukan pembelian sapi-sapi di saat ini, jangan sampai sapi yang dari pasar ini kemudian langsung dijadikan satu dengan sapi-sapi yang sudah ada di kandang. Jadi harus punya kandang yang berbeda dulu. Jadi saat melakukan pembelian sapi, kemudian kita cek dulu, kita pisahkan terlebih dahulu, di karantina itu minimal 1 minggu. 1 minggu itu minimal kita karantina, kemudian kita kalau memang kita lihat apakah itu terjangkit PMK atau tidak. Kalau memang terjangkit kita obati terlebih dahulu, kemudian kita continue. Kalau untuk jamu ini sifatnya sekali lagi tidak mengobati dulu, jadi sifatnya tidak mengobati. Itu istilahnya jamu ini mengantisipasi. Kalau memang sudah terkena, saya menyarankan juga segera konsultasi ke dokter hewan untuk untuk dilakukan pengobatan. Mungkin pengobatan bisa diberikan injeksi, mungkin sulfidon atau mungkin vitamin. Nah, tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu. Saat sudah disuntik sulfidon sebagai penghilang virus atau penghenti virus itu, kemudian diinjek vitamin, kemudian mungkin dalam tahap pemulihan baru diberikan jamu ini. Jadi diberikan jamu saat sapi itu sudah pulih atau mungkin dirasa sudah makannya segar, tidak ada indikasi lagi sapi ini terkena PMK, baru setelah 1 minggu atau lebih baru bisa
dicampurkan atau bisa dijadikan satu dengan sapi-sapi yang ada di kandang. Karena apa? Menurut sepengetahuan saya dan saya sharing dengan beberapa dokter hewan ataupun mantri, jadi hampir 99% sapi yang dari pasar untuk saat ini itu teridentifikasi PMK. Nah, hal itu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai sapi-sapi kita yang sudah ada di kandang yang notabene jumlahnya tidak hanya satu, kita beli baru dari pasar kemudian kita campurkan jadi satu, semua sapi yang ada di kandang kita jadi tertular. Nah, tentunya sekali lagi harus dikarantina terlebih dahulu sampai kita pastikan sapi itu benar-benar tidak teridentifikasi virus PMK. Bisa satu itu atau lebih baru kita jadikan satu di kandang. Jadi seperti itu. Tapi jadi penularannya cukup Cepat luar ya. biasa, cukup cepat. Kalau tanda-tandanya mungkin bisa diuraikan ya seperti apa kalau sudah mulai terjangkit virus itu? Kalau tanda-tandanya, sepengetahuan saya tentunya karena sifatnya PMK ini adalah yang diserang adalah mulut dan kuku, itu ada dua hal yang kelihatan dan tidak. Jadi yang nampak katakanlah mulut itu pasti mulut itu keluar kayak busa. Jadi karena itu kayak orang itu gomen. Kalau gomen kan istilahnya orang gomen itu kan pinginnya ngeces. Nah itu jadi di manusia juga dulu. Jadi kalau kita bayangkan diri kita sendiri, kalau kita sariawan, kalau bahasa medisnya kan sariawan, tapi kalau orang Jawa kan gomen. Gomen itu kalau sapi itu PMK itu tidak aja di satu tempat, tapi jadi banyak. Nah kalau manusia ada gomen dua tempat aja, pingin ini ngeces terus, sama halnya di sapi. Jadi sapi itu mulutnya itu sariawan, gomen. Nah itu kan pasti Perih gitu ya? ngeces terus, Sangat terus tersiksa keluar. berarti. Iya, keluar air dan kemudian air itu karena saking banyak akhirnya berbusa. Nah ciri-cirinya itu busanya itu muncul terus di sapi itu. Kayak orang keracunan gitu ya? Nah itu salah satu indikasi bahwa sapi tersebut terkena PMK yang kelihatan mata. Yang kedua dari kakinya, tentunya kaki di kuku itu ngelepuh, ada beberapa yang keluar nanahnya. Nah itu harus segera dilakukan pengobatan. Kalau saya sendiri masih cenderung percaya dengan dokter hewan dan saya segera hubungi dokter hewan atau mantri setempat untuk dilakukan pengobatan atau istilahnya Sterilisasi ya? Nah seperti itu. Kemudian yang pastinya saat sapi itu sendiri teridentifikasi pasti nafsu makan menurun Om Capi. Jadi karena mungkin merasakan mulutnya sendiri juga sama halnya seperti apa-apa itu saya bandingkan seperti manusia, sampai jamu aja saya harus minum. Jadi saat saya memperlakukan sapi, saya melakukan pengobatan apapun itu, saya bandingkan dengan istilahnya kalau manusia seperti ikan seperti apa, kalau manusia terkena penyakit seperti apa, saya selalu seperti itu mencapai. Jadi saat manusia itu sendiri sakit sariawan gomen, makan pasti susah jadi kadang itu nggak ono rasane. Nah itu sama halnya di sapi. Jadi saat sapi itu terkena PMK pasti nafsu makan itu menurun. Nah jadi untuk mengantisipasi sambil menunggu dokter hewan, saya sarankan tetap dikasih makan dijejel, bisa dengan pisang. Jadi kita cari pisang, dijejel pisang, setelahnya 1 hari atau pagi itu bisa 2 atau 3, kemudian sore 2 atau 3, seenggaknya energi itu masih ada. Jadi sapi itu masih kemasukan makanan pisang itu. Kalau saya rasa seperti itu. Jadi memang istilahnya tanda-tandanya atau mungkin indikasi sapi terkena PMK itu tadi kalau menurut saya Om Capi, jadi nafsu makan menurun, kemudian yang nampak atau kelihatan mata itu seperti tadi kayak mulut berbusa karena sariawan itu tadi, dan juga di kukunya itu pasti ada nanah atau ada luka di situ karena yang memang diserang memang mulut dan kuku. Itu Om Capi. Intinya jenengan kalau merawat sapi di sini dengan hati ya, bukan cuma teori itu. Makanya kelihatan sehat semua sapi-sapinya. Tapi ngomong-ngomong, dari beberapa ekor ini sudah ada yang pernah terjangkit terus sembuh atau belum pernah terjangkit sama sekali?
alhamdulillah Om Capi jadi alhamdulillah 2022 kemudian 2024 sampai 2025 ini wabah PMK kita tidak ada sapi yang terjangkit Om Capi. Jadi memang yang saya lakukan memang rutin untuk jamu ini alhamdulillah memang kalau menurut saya cukup membantu, dan saya memang yang kedua saya memang mengurangi Om Capi, jadi mengurangi interaksi ke pasar sapi, jadi saya lebih memilih untuk aman, jadi saya terus untuk pasar sapi atau mendatangkan sapi karena istilahnya saya menghindari hal tersebut. Jadi kalau memang virus yang mungkin dibawa angin atau apa dari luar kan istilahnya ada antibodinya, ada jamunya, tapi kalau memang harus mendatangkan sapi itu saya mengurangi hal tersebut. Oke, yang terakhir nih Om, pesan-pesan untuk para peternak, pemilik kandang penggemukan sapi dalam masa wabah ini supaya terhindar dari resiko terjangkitnya virus terhadap sapi-sapi peliharaannya, mungkin bisa disampaikan, karena saya lihat di Pareto Farm ini seluruh sapinya sudah bagus sekali, sehat, segar, tidak ada tanda-tanda terjangkit virus, dan mudah-mudahan bisa aman melewati masa wabah ini. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Ngarit Nusantara agar bisa seperti ini. Baik, jadi apa ya Om Yo, kalau pesan-pesan istilahnya mungkin sesama peternak atau dulur ngarit semua, jadi intinya kita saling belajar sih tempatnya. Kalau pesan-pesan kan dipikir nanti saya sudah subuh, itu mohon maaf saya tidak, masih dalam tahap belajar. Jadi kalau dari saya istilahnya tetap semangat istilahnya, tetap ngarit, tetap kalau memang rezekinya dari sapi ya tetap kita lakukan dengan istilahnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati tentunya, karena hal tersebut adalah saat kita melakukannya dengan hati, kita semangat, pasti insya Allah apapun, baik wabah atau halangan apapun itu bisa kita antisipasi, atau kita yang penting optimis sih kalau saya Om Capi, karena memang tentunya ini istilahnya berat 2022 kemudian 2024 menjelang awal 2025 ini berat bagi para peternak, apalagi kalau peternak mungkin peternak besar, mungkin yang peternak yang mungkin sudah puluhan sapi atau bahkan ratusan sapi mungkin sudah tahu atau mungkin sudah familiar atau mungkin sudah siap punya pengobatan dan sebagainya kerjasama sama dokter. Kalau menurut saya yang saat ini lebih memprihatinkan atau mungkin lebih istilahnya lebih harus survive untuk petani. Jadi petani yang notabene hanya memiliki satu atau bahkan 2 ekor sapi di tengah wabah seperti ini pasti terjadi kepanikan Om Capi. Kalaupun dijual sapinya tentu dengan harga yang saat ini mungkin relatif rendah, kalaupun harus jatuh harga ya. Benar, kalaupun harus dipertahankan, bimbang dengan kalau takut dengan terjangkit PMK. Jadi untuk istilahnya untuk petani-petani, apalagi saya cuma berpesan istilahnya banyak di sekitar kita seperti yang disampaikan tadi, tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Kita buat jamu, nanti mau bisa WA atau seperti apa, saya sekali lagi tidak mau biaya, atau mungkin kalau mau nempel juga boleh, nanti kita spill via WA. Intinya kalau kita istilahnya kalau petani-petani kan ini mau beli obat pasti undang dokter, pasti juga sudah biaya. Jadi mari kita antisipasi bersama, kalaupun kita bisa memanfaatkan obat-obat yang ada di sekitar kita itu lebih baik. Jadi istilahnya seperti ini, kita sedia payung sebelum hujan. Jadi kita bersihkan kandang, kemudian kita berikan jamu agar daya tahan tubuh sapi itu terjaga, sehingga sapi itu sendiri tidak terkena atau teridentifikasi virus PMK. Jadi tidak perlu panik, saya rasa untuk petani-petani istilahnya tetap yang penting sekali lagi menjaga kebersihan kandang, kemudian cari empon-empon di sekitar istilahnya petani atau mungkin dulur semua, bisa direbus, nanti bisa itu saya spillkan juga untuk
apa aja atau resepnya, jadi nanti bisa diolah sendiri, bisa diberikan tiap hari agar apa, sekali lagi sapi itu memiliki daya tahan tubuh. Dan tentunya bagi petani mungkin yang ngalai sidik lah, jadi sapi itu kalau bisa baru lahir atau perdetan baru itu divaksin. Karena apa, menurut informasi atau mungkin dari beberapa mantri atau memang kenalan dokter hewan saya itu, banyak sekali sapi di Indonesia ini yang belum tervaksin Om Capi. Jadi memang mayoritas petani-petani kita itu sendiri istilahnya kok anti pada vaksin, padahal kalau saya rasa vaksin itu sendiri sangat penting sebagai antibodi. Sama halnya saat manusia lahir ceklot pasti divaksin, sama halnya dengan sapi. Jadi vaksin itu sendiri membentuk antibodi pada sapi, sehingga kalaupun sapi ini terkena PMK, seenggaknya dia sudah punya antibodi, penyembuhannya lebih cepat atau masih bisa tertolong. Dan mungkin pesan-pesan juga untuk PMK yang saat ini sebenarnya tidak separah tahun 2022, namun di saat ini 2024 masuk 2025 ini PMK-nya disertai dengan virus SE yang menyerang paru-paru. Jadi sapi yang punya komorbid, istilahnya sudah grog-grogan, itu kemudian kena PMK, kemungkinan sembuhnya itu di bawah 50%, atau sampai saat ini masih belum ada istilahnya yang bisa memulihkan atau bisa hidup, bisa itu. Tapi kalau memang sapi ini tidak punya komorbid dan sapi ini sudah tervaksin, sebenarnya PMK ini bisa diatasi. Itu kalau misalnya, jadi segera info atau mungkin hubungi dokter hewan setempat, nggak perlu panik, kemudian dilakukan pengobatan sesuai arahan dari dokter hewan, kemudian jaga kebersihan kandang. Kalau pesan saya itu Capi, jadi intinya tetap semangat, tetap optimis. Jadi sekali lagi, saat semua panik, terus terang saat semua istilahnya sapi-sapi semua dijual dengan harga murah dan sebagainya, akhirnya kembali lagi Indonesia akan saat ini sudah kekurangan daging sapi, dan tentunya semakin kekurangan daging sapi karena sapi-sapinya karena kepanikan PMK ini, sehingga daging sapi saat ini murah, nanti saat hari raya Idul Kurban itu mungkin, mohon maaf, mafia-mafia sapi, mafia-mafia daging sapi di situ akan memanfaatkan season tersebut. Tapi impor sudah mulai masuk. Nah, misalnya mari kita bersama-sama, kita menguatkan, kita saling support, kita saling sharing, tidak saling menyalahkan atau tidak saling itu tidak benar, jamu tidak, itu tidak. Intinya kita sama-sama gimana caranya kita sesama peternak, sesama petani, kita menguatkan, kita cari sharing gimana caranya kita mengantisipasi untuk wabah ini. Dan tentunya sekali lagi jangan sampai orang-orang yang punya kepentingan akan daging sapi ini panen nanti di saat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Kurban. Jadi pasti mafia mewah akan bermain di situ, sehingga mari kita bersama-sama buktikan bahwa peternak-peternak Indonesia sudah maju, kita bisa mengatasi PMK ini dan kita bisa survive di PMK kali ini. Mungkin dari saya itu Capi, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Kalau memang mungkin ada salah kata saya atau informasi dari saya, sekali lagi saya masih belajar, jadi mohon tinggalkan, kalau berkenan mohon tinggalkan komen di kolom komentar, kita bisa sharing, atau mungkin kalau ingin tanya-tanya boleh via WA. Jadi kita sifatnya, sekali lagi saya masih belajar, seperti dulu semua kita belajar sama-sama, intinya kita memajukan peternakan Indonesia. Oke deh, setelah sehari ini kita berkunjung dan membahas tentang sapi, mari kita lanjut kopi bareng Om Capi. Salam sejahtera Sobat Ngarit Nusantara.